Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur. Mungkin Nikita juga sudah tahu sebagai ibu dari korban Laura, saya pun mungkin sudah tahu. Visum ini bukti vital yang paling menentukan dalam perkara ini. Gelar perkara itu untuk menentukan apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Nikita Mirzani kembali membuat pernyataan mengejutkan jika laporan terhadap Fadel Bajideh di Polres Metro Jakarta Selatan akan naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal itu diungkap Nikita usai barang bukti berupa hasil visum putrinya, Laura Mezani atau Loli, telah selesai dan sudah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Nikita optimis dapat menjebloskan Fadel ke penjara. Bahkan dari Tanah Suci, Nikita mengirimkan pesan kepada Fadel untuk menikmati hari-hari terakhirnya bersama keluarga sebelum mendekam dalam tahanan. Menanggapi pernyataan Nikita, Humas Polres Metro Jakarta Selatan tidak ingin mendahului penyidik. Namun yang pasti, kasus yang dilaporkan Nikita terhadap Fadel akan dilakukan gelar perkara. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah, pos-poskanlah bersendau gurau dengan keluargamu, puas-puaskanlah kau joget-joget, ya, teruntuk ya, Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir Mungkin Nikita juga sudah tahu sebagai ibu dari korban Laura, saya pun mungkin sudah tahu, tapi mohon maaf, tanyakan langsung kepada penyidik. Benarkan betul bahwa visum sudah diserahkan oleh dokternya dari RSCM dan kami yang menerimanya. Lebih lanjut, berdasarkan visum tersebut, mudah-mudahan segera dilakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya, namanya penyidikan. Jadi tahap selanjutnya penyidikan itu menjadi kewenangan dari penyidik. Visum ini bukti vital yang paling menentukan dalam perkara ini. Justru visum inilah yang menentukan semuanya. Karena dari visum ini nanti akan terbaca apa yang terjadi terhadap korban dalam rangka penyidikan. Dalam rangka penyidikan ini untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Itu adalah proses dan tahapannya. Jadi saya di atas hanya menanyakan tentang informasi yang saya terima, kebenaran visum itu benar diterima oleh penyidik. Artinya informasi ini sah, sudah ada di tangan penyidik. Ya, jadi penyidik sudah menerima hasil visum. Ya, kemarin penyidik sudah menerima hasil visum dari RSCM. Hasil visumnya keseluruhan sudah di penyidik. Ya, sudah diterima oleh penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Ya, tahap selanjutnya setelah menerima, kemudian juga sudah berkoordinasi dengan ahli, ya, keterangan ahli adalah visum, ya itu. Ini lagi menyiapkan untuk gelar perkara. Karena dari penyelidikan kemarin sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, ya lanjut sekarang sudah menerima visum tentunya. Jadi persiapan untuk gelar perkara. Gelar perkara itu untuk menentukan apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Nah itu yang menjadi titik atau poin sebagai penyidik. Ya, jadi untuk naik dari penyelidikan menjadi penyidikan itu harus ada tahapan gelar perkara. Gelar perkara itu memang adalah kewajiban oleh penyidik. Menanggapi pernyataan Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel buka suara.
Menurutnya, pernyataan Nikita akan menjadi implikasi serius jika kliennya benar-benar statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Lantaran, selama menjalani pemeriksaan pertamanya di Polres Metro Jakarta Selatan, Rasman mengungkap tidak ada bukti pidana yang mengarahkan kliennya dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Terkait hasil visum, Rasman menyinggung barang bukti yang dimilikinya juga harus dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya, hasil visum yang baru saja keluar harus dibuka secara transparan, mengingat barang bukti berupa hasil USG Laura atau Loli negatif. Jadi, apa yang selama ini dituduhkan terhadap Fadel tidak benar. Lagi-lagi, saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di-prank. Kenapa di-prank? Dulu dia bilang, sebelum dia berangkat umroh, barang bukti sudah ditemukan. Kuat. Pengacaranya bilang malah, nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Diam juga boleh. Memang boleh. Selalu berpandu pada KUHP. Alat bukti ada 5, bla 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 bla. Giliran hari H, nothing. Nah ini kemarin, sampai saya pun nunggu juga. Saya mau pergi berenang pun saya tunda. Kenapa? Karena katanya ada hari Jumat. Hari Jumat berita menggembirakan. Tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore. Kan kasihan kalian. Kalian boleh loh minta pertanggungjawaban kata-katanya itu. Kami meminta. Karena kami sudah menyerahkan barang bukti kepada penyidik. Tentang orang yang melakukan USG dengan hasil negatif kepada LM. Kami sudah minta periksa dia. Apakah hasil negatif itu ditemukan bekas dari aborsi? Apakah hasil negatif itu juga ditemukan hamil? Bekas dari yang hamil. Konsentrasi di kasusnya aja. Ini minggu depan ya kan. Ini ada berita menarik. Saya juga sudah diskusi dengan tim. Saya bilang, kalau mereka belum gelar perkara, kemudian yang diperiksa klien kita, baru pada tahap klarifikasi dan poinnya tidak ada yang saya lihat serius dari pertanyaan penyidik, baik barang bukti. Maka kalau sampai mereka hari ini mengumumkan naik sidik, ini pasti akan kita lakukan perlawanan. Perlawanan dalam artian untuk mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sampai sekarang, sebelum saya makan malam dengan anak saya ini dan keluarga saya sudah kontak tadi. Ada nggak surat? Nggak ada. Belum ada surat. Oh, akan ada gelar. Bagaimana menggelar? Orang baru keterangan kok. Klarifikasi, bukti-buktinya mana? Itu harus kami cek dulu dong. Nggak bisa tiba-tiba gelar naik sidik. Loh, tunggu dulu dong. Apa masalah? Saksi kami juga harus diperiksa. Sementara itu, di tengah panasnya perseteruannya dengan Fadel dan keluarganya, Nikita Mirzani sedang melakukan ibadah umroh. Keberangkatan Nikita ke Tanah Suci selain beribadah juga memohon kemudahan atas kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Kabar baik juga datang dari Laura Mezani atau Loli yang telah menyelesaikan serangkaian tes kesehatan, mulai dari kejiwaan hingga visum. Menurutnya, kondisi Laura sudah membaik. Laura sendiri saat ini tinggal di safe house di bawah Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Lantas, kapan Nikita akan pulang umroh dan menyelesaikan permasalahannya dengan Fadel di tanah air? Informasi dia sudah umroh. Artinya dia sudah di Mekah, dia sudah menjalankan ibadah umroh, sebentar lagi mungkin ke Madinah biasanya. Kapan dia pulang nanti saya tanya. Ada amanah dari Nikita, sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga, sehingga saya juga berkoordinasi. Dan semoga masalahku yang ada di Polres Jakarta Selatan dan di Polda itu juga segera mendapatkan titik terang. Insya Allah katanya minggu ini akan ada
suatu yang mengejutkan, tapi untungnya gue ada di Tanah Suci, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada kata damai, tidak ada restorasi justice, tidak ada. Semuanya ikutin sesuai hukum aja. Kalau kondisi sekarang sudah membaik ya, sudah bisa sudah membaik dari yang dulu tentunya. Sudah senyum, udah kemudian sudah ya seperti gadis-gadis biasanya gitu. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.